Kehilangan orang tercinta karena kematian sangat amat sulit dijelaskan. Perasaan kehilangan dan berduka bisa bertahan cukup lama, meski seseorang bisa menjalani kegiatan sehari-harinya dengan baik. Ketika kehilangan orang tua, anak, saudara kandung, atau pasangan, kesedihan yang dirasakan bisa berkali-kali lipat. Namun bagaimana jika ada sebuah teknologi yang bisa mengatasi rasa kehilangan tersebut? Film berikut berjudul Exit, sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Sebastian Marca dengan Errol Yesilkaya sebagai penulis naskah. Film yang rilis di tahun 2020 ini berdurasi 88 menit, dibintangi oleh Laura De Boer, Aram Travisian, dan Jan Crowther. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan wanita tua yang sangat menantikan kepulangan putranya bernama Linus. Wanita itu pun menyampaikan perasaan tersebut kepada Linus lewat video call, meski mengetahui sang anak tidak akan pulang karena kesibukannya. Namun hari itu, secara mengejutkan, Linus mengatakan bahwa dia akan pulang. Sang ibu terlihat begitu gembira, dia berjanji akan menyiapkan semuanya, seperti masakan yang enak, dan meminta suaminya untuk merapikan rumah agar Linus merasa betah. Perbincangan itu pun akhirnya ditutup dengan sebuah salam hangat dan rindu dari Linus kepada ibunya. Ibu Linus telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Namun dengan teknologi yang diberi nama Infinitalk, pria itu bisa berbincang seperti sedang melakukan video call. Infinitalk mendigitalkan orang yang sudah meninggal dengan cara mengakses mini chip yang ditanam di balik kulit kepala. Itu berfungsi untuk membaca dan menyimpan data. Semua orang Jerman telah menggunakannya. Data-data yang berasal dari chip itu akan didigitalkan, seperti penampilan, suara, pikiran, perasaan, memori atau kenangan, bahkan mimpi. Bisa dibilang teknologi ini secara tidak langsung juga memungkinkan manusia untuk hidup abadi di dalam dunia digital. Mungkin saat ini Linus hanya bisa melakukan video call, tapi jika dipadukan dengan teknologi hologram milik perusahaan Lindenly, avatar Linus bisa dimasukkan ke dalam program itu sehingga dia bisa bersama sang ibu, merasakan bahkan memeluknya seperti di dunia nyata. Infinitalk adalah hasil kerja keras 4 orang muda-mudi cerdas selama 9 tahun. Linus Eckert sebagai pemimpin sekaligus pencetus, Thomas Ball sebagai programmer, Malik Parosi bagian pemasaran dan keuangan, dan Luca Duran sebagai desain industri dan pemegang saham. Setelah menyaksikan presentasi yang luar biasa itu, tidak ada alasan bagi Lee untuk menolak tawaran kerjasama. Namun Luca meminta sedikit waktu agar timnya bisa merundingkan beberapa hal. Terjadi pertengkaran di antara 4 sekawan itu karena Luca menolak kerjasamanya. Ini bukan pertama kalinya. Luca sudah menolak kerjasama dengan Lee sejak 2 bulan yang lalu karena meyakini Lee bukanlah orang yang bisa dipercaya. 90% komunikasi hologram dunia dikuasai oleh Lee. Jika mendapatkan kerjasama ini, maka Lee akan menguasai Infinitalk dan mendapatkan salinan digital manusia. Dengan itu, bukannya tidak mungkin Lee memanipulasi dan bahkan memonopoli realita. Sayangnya, tidak ada yang sependapat dengan Luca, sehingga wanita itu pun memutuskan untuk menarik diri dari perusahaan. Luca adalah mantan tunangan Linus. Setelah rapat virtual selesai, mereka bertemu dan membicarakan kembali tentang kerjasama dengan Lee. Lee adalah seorang pengusaha yang licik. Oleh karena itu, Luca meminta Linus untuk meninggalkan semua ini dan ikut bersamanya. Linus menolak ajakan tersebut karena tidak bisa menyia-nyiakan hasil kerja keras timnya selama ini. Selain itu, masih ada sedikit dendam di hati Linus karena Luca memutuskan hubungan mereka tanpa sebab. Namun Luca berjanji akan menemui Linus besok pagi sebelum menandatangani kerjasama untuk membicarakan suatu hal yang penting. Linus menemui 2 rekannya yaitu Malik dan Thomas. Malam itu pikiran Linus agak sedikit kacau akibat perselisihannya dengan Luca. Selain itu Linus juga memikirkan tentang kebohongannya kepada sang ibu ketika berkomunikasi melalui Infinitalk. Di sini Thomas menjelaskan lebih rinci mengenai Infinitalk, bahwa program itu akan mencari solusinya sendiri di dunia digital atau disebut dengan cloud. Hanya saja mereka akan terjebak di dunia yang sama setiap harinya. Untuk itulah dibutuhkan menu transfer atau koneksi di antara cloud jika nantinya program ini telah online. Thomas pun berandai-andai bagaimana jika ada manusia digital yang bisa menemukan pintu penghubungnya, lalu bergerak dari satu cloud ke cloud yang lain seperti hantu. Linus mengira mungkin itu bisa terjadi. Namun bagi Malik yang tidak terlalu paham, menganggapnya sebagai khayalan seorang kutu buku. Ketika kembali ke kamarnya, Linus mengalami sesuatu yang aneh, mulai dari gempa bumi hingga melihat sesosok bayangan menyeramkan di sudut koridor hotel. Namun pria itu hanya mengabaikannya
karena mungkin ini akibat dari terlalu banyak minum. Keesokan paginya, Linus berniat mendengarkan penjelasan Luka. Namun sangat mengejutkan, wanita itu tidak berada di kamarnya dan bahkan tidak bisa dihubungi. Resepsionis yang diharapkan dapat memberikan informasi malah mengalami masalah. Awalnya hologram itu mengatakan bahwa Luka belum melakukan check out. Lalu sesaat kemudian setelah terjadi glitch, keterangan tentang Luka menjadi check out sejak tadi malam. Linus pun bergegas menemui Lee karena Malik terus mengoceh memintanya untuk menandatangani kerjasama. Namun ketika bertemu dengan Lee, pria itu akhirnya memutuskan untuk menunda kerjasama sampai bisa menemukan Luka. Tentu saja keputusan itu membuat Lee merasa kecewa, apalagi Malik yang sudah sangat mengharapkan kontrak senilai miliaran itu. Malik benar-benar marah, sampai-sampai hampir terjadi perkelahian. Untungnya Thomas berhasil melerai mereka dan Linus berjanji setelah menemukan Luka, dia akan langsung menandatangani kerjasama dengan Lee. Setelah Malik pergi, Linus menceritakan semuanya kepada Thomas. Saat ini mereka semua berada di Tokyo. Untuk mengetahui Luka masih berada di Tokyo atau tidak adalah dengan memeriksa tiket pesawat yang seharusnya ada di email. Ya, mau tidak mau Linus harus meminta rekannya untuk meretas email Luka. Mereka pun masuk ke dunia virtual dan setelah berhasil membobol email Luka, ditemukanlah sebuah tiket pesawat dari Tokyo menuju ke Stuttgart. Mereka juga memeriksa surat-surat lain hingga menemukan sebuah kotak yang merupakan arsip yang terkunci. Menuruti perintah rekannya, Thomas pun membobol kotak tersebut. Di dalamnya ada beberapa foto Frank Honings, seorang pelaku tabrak lari yang menewaskan orang tua Luka 20 tahun yang lalu. Pria ini kembali ke Stuttgart setelah kasusnya ditutup. Linus semakin cemas. Dia meminta Thomas untuk merahasiakan hal ini bahkan dari Malik sekalipun. Siang harinya Linus menerima panggilan dari Luka. Ketika menyalakan kamera, pria itu melihat mantan tunangannya sedang berada di sebuah rumah dalam kondisi kalut. Luka menjelaskan bahwa dia sedang berada di rumah Frank Honings. Wanita itu tidak tahan melihat pria yang telah membunuh kedua orang tuanya bisa berjalan bebas tanpa merasa bersalah. Oleh karena itu, dia membunuh Frank dan mengunci mayatnya di ruangan sauna. Sangat mengejutkan, ternyata Frank masih hidup. Kemudian Linus meminta Luka meninggalkan tempat itu dan menghapus semua sidik jari, sementara Linus akan mengurus kamera pengawasnya sehingga tidak ada bukti yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, setelah menghapus rekaman pada kamera pengawas, Linus dan Luka pun kembali terhubung. Kini kondisi Luka sudah lebih baik. Dia menjelaskan bahwa inilah alasannya memutuskan hubungan dengan Linus. Luka tidak ingin Linus terlibat kejahatan. Akhirnya mereka pun sepakat akan berlibur ke pantai, tapi sebelum itu Luka meminta Linus untuk menandatangani kerjasama dengan Lee. Permintaan tersebut justru malah membuat Linus merasa curiga. Dia kembali menghubungi Luka untuk memastikan sekaligus memindai wajahnya, karena mengira bahwa Luka adalah salinan digital yang telah diprogram untuk menjebak Linus. Hasilnya, mesin pemindai menyatakan bahwa 70% Luka adalah salinan digital. Linus mencoba melaporkan hal ini kepada teman-temannya bahwa Lee telah mengatur semua, menggunakan Infinitalk untuk menjebak mereka, terutama Linus, demi mendapatkan tanda tangan kerjasama. Namun dua rekannya menganggap penjelasan tersebut sangat tidak masuk akal. Akhirnya Malik meninggalkan Linus bersama dengan Thomas dengan perasaan kecewa dan kesal. Menurut Thomas, memang ada kemungkinan itu bisa terjadi ketika koneksi sedang mengalami masalah. Namun Linus masih bersikeras. Semalaman dia mengulang-ulang video Luka hingga menemukan glitch yang mana sama dengan yang ditemukan di wajah ibunya ketika berkomunikasi di Infinitalk. Linus langsung mendatangi ruangan Lee untuk menanyakan keberadaan Luka, yang mana secara tidak langsung menuduh Lee dalang dibalik semua kekacauan ini. Linus juga melihat glitch yang sama pada wajah Lee, tapi anehnya dia berhasil menyentuh Lee seperti nyata. Tuduhan tanpa bukti hanya akan menjadi omong kosong belaka. Linus pun diseret keluar oleh para pengawal. Linus kembali ke kamar Thomas untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa mereka semua adalah salinan digital. Linus yakin bahwa saat ini tubuh aslinya sedang tertidur di suatu tempat dalam keadaan dibius. Dengan sabar Thomas mendengarkan semua cerita temannya dan kembali menjelaskan bahwa itu semua tidak mungkin karena hanya mereka yang bisa memprogram Infinitalk, atau jika membutuhkan bukti lainnya, Linus disarankan untuk mengiris tangannya dan melihat warna darah, karena pada Infinitalk versi beta ini, darah manusia berwarna hitam. Akhirnya Linus yang masih berkeras memutuskan akan mencari bukti lain dengan meminjam program peretas milik Thomas.
Melalui komunikasi virtual, Lee meminta Malik untuk segera mengurus Linus karena waktu mereka sudah banyak terbuang dan rencana Malik sebelumnya dengan menggunakan Luka dianggap gagal. Ternyata secara diam-diam Linus mendengar percakapan tersebut. Pria itu benar-benar marah sampai-sampai menghajar Malik. Namun pengawal Lee datang menghentikan perkelahian itu sekaligus menangkap Linus. Tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat seiring dengan ketukan gelas oleh seorang wanita tua. Linus langsung memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri hingga lagi-lagi mengalami keanehan. Dia tidak bisa keluar dari hotel karena tidak ada apapun di luar sana. Linus berpikir bahwa ini adalah batas dunia digital. Akhirnya dengan arahan wanita tua misterius, dia berhasil melarikan diri lewat sebuah pintu yang ternyata langsung menuju ke kamarnya. Linus pun mencoba membuktikan apa yang dikatakan Thomas. Dia mengiris tangannya sendiri dan sangat mengejutkan, ternyata darahnya berwarna merah yang mana seharusnya menandakan semua ini adalah kenyataan. Lalu bagaimana cara menjelaskan hal yang sebelumnya dialami Linus? Untuk mendapatkan jawabannya, pria itu menyelinap ke kamar Thomas. Lee dan Malik tidak mungkin bisa memprogram ulang Infinitalk. Satu-satunya orang yang mampu adalah Thomas. Karena tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Thomas mengakui semuanya. Baginya proyek tersebut lebih berharga dari apapun. Thomas merasa sangat menyesal dan sebagai permintaan maaf, dia akan mengantar Linus untuk menemui Luka. Tapi sangat disayangkan, lagi-lagi itu hanya sebuah kebohongan. Dia menjebak Linus agar ditangkap oleh anak buah Lee. Ini sebuah keberhasilan. Lee, Thomas, dan Malik merayakannya dengan minum bersama. Luka mungkin akan segera dibebaskan, sayangnya Linus sepertinya tetap menolak untuk bekerja sama. Kembali ke Linus, akhirnya dia bertemu dengan Luka. Wanita itu melepaskan ikatan Linus serta memastikan dirinya adalah manusia dengan menunjukkan darahnya yang merah. Linus menemukan pipa udara di balik lemari. Mereka terus berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Alangkah terkejutnya Linus ketika memasukkan kayu ke lubang itu. Ternyata itu adalah ilusi untuk menutupi batas dunia digital. Luka tidak bisa melihatnya karena wanita itu adalah bagian dari Infinitalk yang diprogram untuk membujuk Linus agar menandatangani surat kerjasama dengan Lee. Lalu sesaat kemudian Linus pun dibawa oleh para pengawal Lee. Infinitalk bisa memberikan dampak pada dunia. Linus menyadari hal itu 3 tahun yang lalu ketika ibunya meninggal, bahwa hidup adalah tentang cinta dan waktu. Cinta membuat hidup lebih bermakna dan layak untuk dijalani. Sedangkan waktu yang terbatas membuat hidup begitu rapuh, namun sangat berharga. Linus cukup yakin bahwa saat ini pikirannya berada dalam program Infinitalk dan tubuhnya mungkin sedang tertidur di suatu tempat di luar sana. Oleh karena itu, dia tidak akan takut lagi dengan ancaman Lee. Dia akan mengakhiri semuanya, keluar dari Infinitalk, lalu pergi sejauh mungkin bersama Luka. Lalu setelah membuang tablet Lee, Linus pun langsung melompat dari gedung. Beberapa waktu kemudian, Linus terbangun dalam sebuah tempat gelap. Dia melihat garis cahaya di langit-langitnya seperti dalam dunia digital. Kemudian wanita tua misterius datang menghampiri Linus, lalu mengajaknya melihat seorang wanita tua yang sedang terbaring di rumah sakit. Lewat ventilasi udara, Linus mengenali cincin yang melingkar di jari wanita tua itu, dan ya, ternyata itu adalah Luka yang sudah tua. Luka menjelaskan bahwa Linus telah meninggal 52 tahun yang lalu karena melompat dari puncak Lee Tower. Lee yang telah menguasai Infinitalk menjadikan Linus manusia digital sebagai imbalan atas bungkamnya Luka. Yang terjadi selama ini adalah sebuah pengulangan kejadian malam terakhir sebelum kematian Linus. Dan hingga kini ternyata pria itu telah mengulanginya sebanyak ribuan kali. Dan ribuan kali juga Luka mencoba memberitahu Linus, namun selalu gagal karena keterbatasan program. Linus menyadari kesalahannya. Mungkin semua akan menjadi lebih baik jika malam itu dia pergi bersama Luka meninggalkan Tokyo. Luka berharap Linus bisa mengingat keinginan tersebut karena mungkin ini kesempatan terakhir bagi Linus untuk bisa bersama Luka. Sesaat kemudian, program mulai merestart dan waktu kembali terulang dari malam rapat virtual Linus bersama 3 rekannya dan Lee. Semua terjadi sama seperti sebelumnya hingga pertemuan Linus di depan kamar Luka. Linus sama sekali tidak mengingat sampai dia menatap sebuah lukisan pantai. Itulah yang menjadi tujuannya bersama dengan Luka. Lalu mereka pun keluar dari sebuah pintu di sebelah kamar Luka dan langsung menuju ke rumah ibu Linus.
Film pun ditutup dengan menampilkan Linus dan Luka menikmati kebersamaan mereka di tepi pantai. Di waktu yang bersamaan, di dunia nyata, Luka Duhan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tamat. Gimana tadi bang? Dan tamat. Bukan itu. Tadi itu gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Sebentar. Kering nih. Seruput dulu ya. Pertama-tama saya jelaskan tentang teknologi yang sangat mutakhirnya dulu, yaitu Infinitalk, sebuah teknologi yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang yang sudah mati lewat video call. Caranya dengan mendigitalkan orang yang sudah mati ke dalam program tersebut dengan menggunakan semua data-data dan memori yang ada di dalam chip. Jadi semua orang Jerman di dalam film ini sudah diimplan chip. Jika digabungkan dengan teknologi komunikasi hologram milik Lee, maka orang-orang bisa berinteraksi lebih baik lagi, bisa merasakan dan menyentuh seperti di dunia nyata. Buat yang belum tahu komunikasi hologram, itu yang seperti mereka lakukan, masuk ke dunia virtual dengan menggunakan soft lens yang terhubung ke jam tangannya. Nah, jadi nanti kita bisa ke dunia virtual si orang mati. Istilah yang disebutkan di sini adalah cloud. Lo kan udah dijelaskan di dalam film bang. Ya saya sengaja ulang lagi biar benar-benar paham dulu. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Infinitalk tidak sama dengan aplikasi simi-simi yang buat para jomblo itu ya. Semua orang mati yang dimasukkan ke dalam program ini bisa melanjutkan atau memulai kehidupan abadinya di dalam dunia digital. Kalian pernah nonton Power Rangers 2017? Nah, ini mirip-mirip karakter Zordon. Cuma kata kesadaran diganti dengan data, ingatan, dan kenangan. Semua dipindahkan ke dalam dunia digital Infinitalk sesuai dengan isi chipnya. Kemudian programmer harus terus memprogram dunia terbaru ke dalam cloud. Jika tidak, maka yang terjadi akan sama seperti di hotel. Manusia digital tetap terjebak di dunia itu-itu aja hingga akhirnya mati dan program akan merestart secara otomatis. Sampai sini sudah paham? Seruput dulu yuk. Karena program manusia digital ini sama seperti AI, memiliki ingatan dan kecerdasan, maka dia bisa belajar dan berkembang. Inilah yang dimaksud Thomas dengan hantu digital. Kemungkinan nantinya manusia digital bisa menemukan pintu untuk ke dunia manusia digital yang lain dan melakukan interaksi, sehingga dunia digital pun menjadi semakin luas. Inilah yang dilakukan Luka di akhir film. Dia mengajak Linus menyeberang ke dunia sang ibu dan juga dunia Luka, di mana segala sesuatunya menjadi lebih luas, karena Luka hidup lebih lama daripada Linus. Saya tidak tahu pasti apakah memang Lee telah mengembangkan Infinitalk hingga memprogram koneksi antar cloud ataukah ini pure dari hasil kerja keras Luka. Namun yang jelas, pintu ke dunia digital lain telah ditemukan dan untuk bisa ke sana, Luka harus menyadarkan Linus terlebih dahulu tentang keberadaannya di Infinitalk. Oke, sekarang kita bahas ceritanya. Seperti yang kita ketahui sejak awal mula, film ini menceritakan cloud-nya Linus yang telah diulang-ulang ribuan kali selama 52 tahun. Dan selama itu pula, si Luka mencoba menyadarkan Linus walaupun hasilnya gagal. Ada beberapa kali terjadi guncangan kan? Nah, saya berasumsi bahwa itu karena Luka hendak melakukan hal-hal yang bisa merusak program. Seperti yang sudah saya jelaskan, Infinitalk berisi salinan data manusia asli yang berasal dari chip. Apa yang terjadi kepada Linus juga terjadi di kehidupan nyatanya, seharusnya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya yakin kehidupan nyata Linus hanya sampai dia kembali dari minum-minum bersama dengan Malik dan Thomas. Ketika dia tertidur, anak buah Lee menyelinap dan membius Linus, lalu menyalin datanya ke dalam Infinitalk dengan bantuan Thomas dan Malik. Kok bisa sembarangan masuk kamar bang? Emang nggak dikunci? Dikunci sih, tapi silahkan perhatikan nama hotelnya. Tujuan Lee adalah membuat Linus merasa terancam hingga mau menandatangani surat. Jadi keesokan paginya ketika tidak menemukan Luka di kamarnya dan berbicara dengan resepsionis, itu programnya telah dimulai. Sampai akhirnya Linus mati setelah melompat dari gedung. Loh kok dalam Infinitalk bisa mati bang? Nah ini dia. Jika kalian sudah menonton filmnya mungkin sudah tahu jawabannya. Karena film ini menegaskan sebanyak 2 kali melalui Luka bahwa Lin dan Lee memiliki perusahaan hologram. 90% komunikasi hologram dikuasai oleh Lee. Jika dia menguasai Infinitalk berarti dia mendapatkan salinan data manusia. Dengan itu dia bisa memanipulasi bahkan memonopoli realita. Inilah yang terjadi kepada Linus. Salinan datanya telah dibuat seolah-olah Linus mengalami gangguan jiwa dan berakhir dengan bunuh diri. Sebenarnya Linus telah dibunuh oleh Lee agar tanda tangannya menjadi tidak dibutuhkan. Luka mengetahuinya, namun wanita itu terpaksa bungkam agar kekasihnya dijadikan manusia digital. Ah, sok tahu ente bang, tahu dari mana?
Selain scene awal setelah Linus berbicara dengan ibunya, ada satu scene lagi yang benar-benar nyata dan tidak dimodifikasi, yaitu ketika Lee, Malik, dan Thomas bersulang atas keberhasilan mereka. Di sini Lee menjelaskan bahwa akan membebaskan Luka, tapi sangat disayangkan sepertinya Linus menolak bekerja sama. Saya pikir ini artinya sudah tidak ada cara lain selain membunuh Linus. Lalu terlihat Malik menjadi murung sebelum mengangkat gelas, karena dialah yang paling dekat dengan Linus. Ya, walaupun mereka sering bertengkar, tapi di sebuah scene, Malik diperlihatkan sedang menatap foto-foto keberhasilan mereka. Selain itu, dalam perbincangannya di dunia digital, Lee meminta Malik menemukan solusi permanen untuk Linus. Saya berasumsi solusi ini bertujuan menyingkirkan Linus untuk selamanya, yang bisa bermakna membunuh. Malik mengatakan bahwa itu tidak diperlukan. Lalu Lee membalas, "Maaf, aku tahu kalian berdua dekat, tapi tidak ada cara lain." Dari sini saya tarik kesimpulan bahwa Linus dibunuh, kemudian memodifikasi salinan data Linus dan menyerahkannya kepada Luka. Pada akhirnya, setelah berusaha tanpa henti, di penghujung hayatnya, Luka berhasil menyadarkan Linus, sekaligus membawanya pergi dari ingatan yang bahkan bukan ingatan yang sebenarnya. Apa Luka benar-benar diculik, Bang? Menurut saya iya, soalnya Thomas membutuhkan data-datanya untuk dimasukkan ke dalam Infinitalk agar bisa mengelabui si Linus, sekaligus untuk mengancam Luka agar tidak melapor ke polisi serta mau menandatangani kerjasama. Sebagai imbalannya, Linus akan dijadikan manusia digital. Oh iya, satu lagi, di akhir film juga Linus sempat menanyakan tentang darahnya yang berwarna merah, bukan hitam. Itu karena Infinitalk bukan versi beta lagi, jadi semuanya terasa seperti nyata. Lah, terus gimana itu Bang Infinitalk dikuasai oleh Lee? Ya begitulah, dia bisa memanipulasi salinan data seperti yang dikatakan oleh Luka. Film ini bukan tentang penyelamatan dunia dan umat manusia, tapi waktu. Hidup sukses itu tidak hanya soal uang dan karir, melainkan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, menjalani hidup yang baik bersama orang-orang yang kita cintai. Itulah. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @kogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!